Tadi kita membaca satu ayat di 1 Tesalonika di ayat ke-11 ini, dan supaya kita bisa fokus dan melihat apa yang mau kita bicarakan. Tapi sebelum ayat ke-11, ada 10 ayat lagi yang mendahuluinya, yang memberikan kita konteks atau apa sebabnya Rasul Paulus kemudian di ayat ke-11 memberikan kita nasihat tersebut. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu 10 ayat ini. Coba Bapak Ibu bisa mendengar dan mengetahui mengapa di ayat ke-11 Paulus memberikan nasihat ini. Nah, di 1 Tesalonika pasal yang kelima, Rasul Paulus menulis demikian, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, dan mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah yang kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya ini. Jadi yang dibicarakan oleh Rasul Paulus itu adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab atau surat-surat di Perjanjian Baru, satu tema yang sangat jelas adalah bahwa Tuhan akan datang kembali. Nah, jadi pada abad pertama, gereja mula-mula ini, orang-orang Kristen mereka bertobat, percaya pada Tuhan Yesus. Kemudian sehari-hari di dalam kehidupan mereka selalu bersiap sedia. Ada satu kesadaran bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan akan datang kembali. Dan itulah kuncinya yang menyebabkan kenapa orang Kristen di abad pertama ini, pertama mereka mempunyai semangat yang sedemikian besar untuk bersaksi, ya, untuk membimbing orang lain percaya pada Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Itulah yang menyebabkan kenapa gereja bisa berkembang sedemikian cepat di abad pertama. Dan mereka hidup dengan benar mengikuti Tuhan Yesus. Karena ada satu kesadaran yang kuat sekali bahwa Tuhan akan segera datang. Nah, kita orang-orang Kristen pada masa sekarang, saya rasa kesadaran ini jauh-jauh lebih kurang daripada orang Kristen di abad pertama.
kita setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita bergembira bahwa saya ini sudah diselamatkan. Ya, saya diampuni Tuhan. Tapi kita di dalam hati ini tidak merindukan. Kita tidak berpikir betapa baiknya kalau nanti saya pergi ke surga. Kalau saya dikumpulkan Tuhan di surga. Kita tak merindukan hal ini. Dan itu menandakan apa? Bahwa kita ini masih begitu jauh dalam pengenalan akan Tuhan. Hati pikiran kita ini masih begitu terpaut dengan hal-hal yang bisa kita lihat. Kehidupan sehari-hari yang kita anggap itu nyata. Dan seluruh hati dan pikiran dan waktu kita habis memikirkan, mengurus hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita tidak mempunyai kerinduan tentang Tuhan. Tapi kita lihat di kitab Tesalonika ini, ya, Paulus berbicara pada mereka bahwa Tuhan itu akan datang kembali. Kedatangan Tuhan itu adalah satu hal yang pasti. Kedatangan Tuhan adalah satu hal yang menyita hati dan pikiran orang Kristen. Dan mereka semua menunggu kapan Tuhan akan datang. Mereka bersyukur. Jadi ayat ke-9 dikatakan, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa oleh murka. Kita ada orang percaya. Kita ini tidak akan lagi ditimpa oleh murka Tuhan. Kita tidak akan lagi ditimpa oleh hukuman yang akan datang. Tapi kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi hati orang-orang Kristen ini penuh dengan rasa syukur bahwa sudah terlepas dari penghukuman, penghakiman, bahwa kita telah diampuni dan diselamatkan. Dan puncak atau kulminasi dari keselamatan kita adalah pada saat kita dikumpulkan kepada Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Karena disitulah kita akan menemukan diri kita di dalam kesempurnaan, di dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, hati pikiran kita kenapa begitu terpaut dengan hal-hal duniawi ini? Karena kita merasa hal-hal dunia ini adalah hal yang begitu menyenangkan. Kita suka dengan hal-hal dunia ini. Tapi kita tidak sadar yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kerajaannya. Itu adalah hal yang jauh lebih baik daripada segala ada di dalam dunia kita ini. Kita semua membaca firman Tuhan, kita mengetahui apa yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun, apa yang ada nantinya dalam langit dan bumi yang baru, di mana kita akan mempunyai bahagian di situ, dan kita akan selamanya di situ. Tidak ada kematian, tidak ada akhir. Segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita akan menjadi bahagian kita untuk kekal selama-lamanya. Itulah kesukaan dan kebahagiaan yang tak terbatas, lebih baik daripada ada di dunia kita pada saat ini. Ayat ke-9 Rasul Paulus mengatakan, ya, kita telah ditetapkan untuk dilepaskan daripada murka Allah yang akan datang ini, penghukuman Allah yang akan datang. Karena kita telah diselamatkan. Ketika hati kita sudah mempunyai pemahaman ini, maka kita akan mengharapkan dan menunggu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kemudian ayat-ayat yang lainnya, Rasul Paulus berbicara bahwa kita ini harus berjaga-jaga. Ya, harus berjaga-jaga. Artinya apa? Artinya hidup kita ini setiap hari ini
harus dalam keadaan kondisi mental ya, menunggu Tuhan datang kembali. Dan kalau kita berjaga-jaga, maka dikatakan bahwa kita ini tidak akan tidur. Ya, bukan kita tidak boleh tidur di malam hari. Ini bahasa kiasan. Ayat ke-6 dia katakan demikian. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Bahasa kiasan. Ya. Ketika kita tidur seperti di malam hari, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Bahasa kiasan ini, kalau secara rohani kita tidur, itu artinya apa? Artinya kita tidak mempedulikan ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus itu. Kita tidur, itu artinya apa? Kita tidak memikirkan kapan Tuhan akan datang, dan kita tidak hidup dengan cara seperti orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Hidup seperti orang Kristen yang bagaimana baru bisa dikatakan kita ini berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus. Ayat ke-8, ya, Rasul Paulus berkata demikian. Kita ini bukanlah seperti orang-orang, kita ini ada orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ada 3 hal yang dia sebut. Harus menjadi ciri-ciri dari orang-orang yang hidupnya berjaga-jaga. Sikap hidup seperti apa yang menunjukkan bahwa kita ini ada orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kamu harus berbaju jirakan iman, baju jira ya, baju yang melindungi kita. Ini juga bahasa kiasan. Baju jira kita itu ada iman. Kamu harus hidup dengan iman dan kasih. Lalu pakai ketopong itu topi paling kepala. Dan ketopongnya itu ada pengharapan keselamatan. 3 hal ini. Iman, kasih, dan pengharapan harus menjadi ciri-ciri dari kehidupan kita. Artinya apa begini? Iman ini maksudnya apa? Maksudnya adalah hidup kita ini bersandar kepada Tuhan. Hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Yang kita tunjukkan dengan banyak berdoa. Segala hal kita bersandar pada pimpinan, kekuatan dari Tuhan. Kita tak bersandar pada diri sendiri. Dengan iman kita menunggu Tuhan menolong kita. Menunggu Tuhan menjawab doa dan permohonan kita. Itu kehidupan orang yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dalam doa, dia berharap dan bersandar pada Tuhan. Hidupnya itu ada di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada semua orang percaya. Dan hidupnya itu juga ada pengharapan. Pengharapan bahwa dia itu mempunyai hidup kekal. Pengharapan inilah yang membuat dia merasa sukacita. Yang merasa gembira. Jadi kita harus melihat apakah hidup kita ini ada diwarnai oleh ketiga ciri-ciri ini. Iman, kasih, dan pengharapan. Jadi kepada orang di Tesalonika ini, Rasul Paulus bilang kita ada anak-anak siang. Kita bukan orang yang tertidur. Maka kita harus mempunyai ketiga hal ini. Iman, kasih, dan pengharapan. Kalau Bapak Ibu ingat kepada jemaat di kota Korintus, hal yang sama Paulus juga katakan kepada mereka. 1 Korintus 13:13 yang mudah sekali diingat. 13 pasal 13. Dia bilang yang tinggal sekarang pada kita, pada orang Kristen adalah ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Hanya dia
balik susunannya. Tapi tiga-tiganya di situ. Kehidupan orang Kristen harus didasarkan, ciri-cirinya adalah iman, kasih, dan pengharapan. Hidup kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita. Kita mengikuti Dia dan mengharapkan Dia. Hidup kamu bagaimana, Bapak Ibu? Apakah kamu sehari-hari ada beriman kepada Tuhan? Atau segala sesuatu kita merasa aku urus sendiri. Apapun juga saya ngerti, saya mampu. Saya tidak perlu pertolongan Tuhan. Saya mampu mengatasi sendiri. Saya urus hidup saya sendiri. Jadi tak ada nampak iman di hidup kita. Bagaimana dengan kasih? Kasih pertama-tama kepada Tuhan. Adakah kita berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus setiap hari? Kasih kepada jemaat Tuhan, kasih kepada gereja Tuhan, dan kasih kepada semua manusia. Dan pengharapan. Adakah sukacita di hati kita bahwa nanti saya akan mempunyai bahagia kekal di dalam kerajaan Tuhan? Karena tidak sukacita itu. Nah, jadi kita bisa menguji diri sendiri. Kalau hidup kita itu jauh sekali dari iman, kasih, dan pengharapan. Itu tandanya apa? Tandanya kita tuh memang tidak mengharapkan Tuhan datang kembali. Dan kamu harapkan apa? Hidup lebih baik saja di dunia ini. Ya, tiap hari hanya berpikir bagaimana caranya hidup saya bisa lebih baik di dunia ini. Bagaimana saya bisa mempunyai usaha yang lebih besar. Bagaimana saya bisa punya karir yang lebih berkembang. Bagaimana anak-anak saya bisa semakin maju dalam sekolah mereka. Itu saja kita pikirkan. Jadi seolah-olah mata kita itu pandangannya dekat sekali. Tak bisa melihat lebih jauh. Ini saja di depan mata itu yang kita lihat. Seolah-olah plafon kita hanya sampai di sini. Rendah sekali. Kita tak bisa melihat menembus plafon ini. Melihat lebih jauh ke surga. Tak bisa melihat. Itulah yang membuat kenapa orang Kristen gereja masa sekarang tak mempunyai kesaksian di masyarakat. Tak mempunyai impact apapun kepada masyarakat. Karena kita gereja cara berpikirnya sama dengan orang-orang duniawi. Hanya kita bersyukur, kok saya diselamatkan. Lebih daripada tidak ada. Kita hanya bersyukur, saya sudah percaya pada Yesus, saya bisa ke surga. Itu saja kita tahu. Lebih daripada tidak ada. Kenapa? Kehidupan kita sehari-hari sama sekali tak mengharapkan Tuhan. Tak ada kerinduan lebih besar daripada kenyamanan hidup di dunia ini. Tak ada. Kita hanya ingin jadi orang berhasil di dunia ini. Tak ada lebih daripada itu. Bukankah kita harus bertaubat ya? Dan hal seperti ini. Jadi Bapak Ibu baca kitab suci itu. Ya, baca surat-surat di Perjanjian Baru. Supaya kita bisa merasakan bagaimana ya situasi orang-orang yang baru bertobat di era awal gereja. Bagaimana mereka itu hidup ya, dan mengharapkan Tuhan datang kembali. Jadi pertanyaan tadi adalah, apakah kita ini ada orang Kristen yang tertidur? Paulus bilang kita ini harus sadar. Tapi apakah kita tidak dalam keadaan sadar lagi? Tapi kita sebaliknya menjadi orang Kristen yang sudah tertidur.
kita tak lagi mengharapkan hal-hal yang lebih besar, melebihi dunia ini. Kita tak lagi mengharapkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita tak mengharapkan. Bapak Ibu, adakah kamu memikirkan keselamatan seisi keluarga kita? Karena tidak, kita pikirkan. Karena itu isu yang lebih besar. Tapi apakah kita pikirkan isu demikian? Tahun ini sebetulnya kita selalu bicara tentang pengajian pada keluarga. Tapi tahun ini kita jadikan dia sebagai satu program, biar lebih konkret dilaksanakan. Ya, setiap bulan, satu minggu, minggu pertama, siang harinya, kita ingin mengajak jemaat, ya, kita berkunjung ya kepada keluarga-keluarga kita, datang kepada mereka, benar-benar mau datang dan berbicara Injil Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi kita ingin jemaat ikut bersama-sama dalam pekerjaan ini. Kamu yang harus kasih tahu siapa yang mau kita kunjungi. Lalu gereja akan atur hamba Tuhannya, anggota pada pekerjaannya, itu pergi dan kamu temani. Ya, 3 orang atau 4 orang sama-sama ke rumah, ya bicara sama orang tua kita, bicara sama saudara kita, bicara sama paman kita, bicara sama anti kita, sama bibi kita, bicara pada mereka tentang Injil Tuhan Yesus. Ini harus kita lakukan. Jadi siang hari ini kita akan ke 4 tempat. 2 itu memang dari jemaat yang sampaikan, yang mau ke rumah 2 orang nih. 2 itu kita yang cari. Dan saya menunggu respon dari Bapak Ibu. Gereja kita berkomunikasi lewat grup WhatsApp kita. Ya, kalau ada yang hadir ibadah dan kamu belum masuk ke grup ini dan kamu ingin masuk, kamu tinggal kasih tahu, kita masukkan. Tapi setahu saya hampir semua ada di dalam grup itu. Itu grup komunikasi gereja kita. Jadi kamu baca, ya, jadi baca, sering dibaca, dicek ada informasi apa, ada kenapa. Di situ udah saya sampaikan dari kemarin-kemarin, ya, siapa yang ingin dikunjungi. Hampir tak ada yang respon di situ. Dan ini jadi satu pertanyaan, apakah kita di rumah itu sama sekali tak ada lagi orang yang perlu kita injili? Atau kita tak merasa itu hal yang penting kita injili orang tua dan saudara kita? Atau kita merasa malas sekali lah, malas sekali. Harus urus, kerjakan yang demikian. Berarti apa? Berarti kita itu jauh sekali dari kerinduan keselamatan. Kalau kita sendiri menyadari betapa pentingnya keselamatan itu, bukankah kita ingin orang kita kasihi juga diselamatkan? Tapi kalau keinginan untuk mereka selamat itu sudah tidak ada, itu juga pertanda buruk tentang kondisi kerohanian kita. Ya. Jadi apakah kita ini dalam kondisi tertidur? Orang bilang, orang Kristen yang mundur, backsliding. Ya, orang Inggris bilang, backsliding. Dulu waktu saya mula-mula sekolah, saya dengar kata backslider, saya pun tidak ngerti apa itu backslider. Back artinya ke belakang kan, slide itu meluncur ke belakang, mundur ke belakang. Nah itu secara rohani, jadi orang Kristen yang mengalami kemunduran rohani, tak tertarik hal-hal rohani lagi. Dia tak memberikan perhatian kepada hal-hal rohani. Tapi dia Kristen. Jadi beribadah,
dia juga tak ada rasa senangnya. Makanya tadi malam saya teks Bapak Ibu semua. Saya bilang besok kalau hujan pun kamu harus usahakan datang. Karena saya perhatikan, kalau hujan hilang kita. Hujan kita sudah merasa ini menghambat, jadi saya tak usah kebaktian saja. Bagaimana boleh hujan kita tidak kebaktian? Hanya hujan kita tidak kebaktian. Ada GrabCar, ada Maxim, ada banyak kendaraan. Masa kita tak bersedia sewa mobil itu 20.000 mungkin, 30.000 mungkin untuk datang kebaktian? Hanya kena hujan kita merasa aku pakai motor nanti kehujanan jadi tak enak basah-basah di gereja. Dia tak usah kebaktian saja. Kalau kita begitu caranya, itu apa? Kita tuh bisa dibilang sudah seperti orang tertidur rohaninya itu. Hanya sedikit hambatan saja kita sudah merasa tak usah kebaktian. Ya. Sebetulnya apapun masalahnya kita harus atasi dan tetap kebaktian. Kecuali kita memang sakit ya. Sakit tak bisa bangun, ya udah kita di rumah istirahat. Tapi kalau tidak kita harus kebaktian. Ya Tuhan mau hari Minggu umatnya kebaktian bersama-sama. Jadi apa kita orang Kristen tertidur? Sehari-hari adakah kita beribadah kepada Tuhan? Tuhan itu hidup dan dia adalah Tuhan dan Bapa kita di surga. Sehari-hari kita itu harus merindukan Tuhan. Dan itu kita tunjukkan dalam ibadah. Dan kita sebut dalam saat teduh. Ada waktu yang khusus di mana kita akan berdoa kepada Tuhan dengan tenang. Bacakan firman-Nya. Dan dengar apa yang mau Tuhan ajar kepada saya. Yang harus saya ngerti, yang harus saya kerjakan. Yang saya lakukan, yang harus saya ubah di hidup saya. Itu saat teduh ibadah kita sehari-hari. Kalau itu pun kita tidak lakukan, itu artinya kita orang Kristen tertidur. Kita tak tertarik gitu dalam pelayanan. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, tak ada apapun kita kerjakan bagi Tuhan. Tak ada. Kita tak mau berbuat apapun bagi Tuhan. Yang kita tahu hanya satu hal. Saya percaya pada Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Tapi kitanya ini tak menunjukkan rasa syukur bahwa berbuat sesuatu bagi Tuhan itu tidak ada. Itu orang Kristen yang tertidur. Satu hal saya singgung juga, masalah persembahan. Persembahan ya, adalah cara yang paling mudah sesungguhnya dalam kita melayani Tuhan. Karena kita hanya perlu memberi kepada Tuhan. Tak menggunakan talenta kita, tak menggunakan waktu kita, tak menggunakan tenaga kita. Hanya memberikan sebuah persembahan. Persembahan Tuhan nilai tidak terletak pada besar dan kecilnya. Kita ingat firman Tuhan berbicara tentang janda yang hanya kasih 2 peser. Tapi 2 peser ini, Yesus bilang lebih daripada yang diberi ke orang lain. Karena dia beri 2 peser yang begitu sedikit daripada apa yang ada pada dia. Seorang janda. Tuhan tak menilai kita berikan berapa kepadanya. Tapi Tuhan akan menilai kita memberi kepada Tuhan ini. Apakah karena kita memang mengasihi Tuhan, kita ingin memberi kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Atau kita hanya memberi sekedarnya. Karena saya harus memberi. Itu di situ letak perbedaannya. Dan saya melihat terutama kemarin-kemarin pada masa pandemi. Kamu tahu tidak Bapak Ibu?
bahwa gereja kita yang kebaktian bisa 100 lebih orang. Tapi pada masa pandemi, yang memberikan persembahan hanya 30-40 orang. Karena dia pakai transfer kan. Nah, jadi banyak sekali yang tidak memberikan persembahan. Dan saya harus kasih tahu Bapak Ibu, bahwa gereja kita ini ya, secara keuangan, itu ditopang oleh 30-40 orang saja. Yang lainnya, memberikan persembahan itu adalah ada kadarnya. Kalau saya hitung-hitung ya, rata-rata kita mungkin hanya berikan persembahan ke Tuhan 1 minggu 10-15 ribu. Berarti apa? Bagi kita sebagai satu orang Kristen ya, 1 bulan kita berikan persembahan kepada Tuhan itu hanya 40-60 ribu. Dari gaji kita yang berjuta-juta itu. Saya tahu itu. Datanya adalah seperti ini. Dan itu bukan hal yang baik. Karena dalam hal yang begitu sederhana, memberikan persembahan saja, kita itu tak ada niat untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak ada. Kita hanya karena harus memberikan persembahan, kita masukkan persembahan ala kadarnya. Kamu persiapkan tidak ke gereja persembahan kamu itu? Persiapkan tidak dari rumah? Apa yang mau saya berikan kepada Tuhan? Kalau kita copot saja 1 lembar yang paling kecil ketika kita tiba dalam gereja. Nah, ini adalah hal sampingan yang saya sebut supaya Bapak Ibu mengerti bagaimana diri kita. Ya, ini sebagai introspeksi diri. Karena ketika kita tidak ada kerinduan apapun berbuat bagi Tuhan, dalam hal yang kecil-kecil memberi persembahan saya, kita tak tertarik. Apalagi yang mau kita lakukan bagi Tuhan, itu tidak ada. Makanya ketika kita bicara tentang penginjilan, kita tak tertarik. Penginjilan keluarga pun kita tidak tertarik. Penginjilan KKR di gereja pun kita tidak datang. Karena kita tak tertarik dengan hal-hal duniawi. Maka Rasul Paulus, kalau dia melihat kita seperti ini, dia akan bilang, kita orang Kristen tertidur. Yang tertidur. Dan tidak memperhatikan hal rohani yang lebih besar. Tidak ada kerinduan bahwa Tuhan untuk akan datang kembali. Bapak Ibu jangan berpikir ya, bahwa saya ngomongin sedikit masa duit itu, masa uang itu, masa persembahan. Karena gereja ini tiap hari bicara uang, kita tidak bicarakan. Sepanjang tahun pun saya jarang sekali mau bicarakan tentang masalah persembahan itu. Tapi ini dalam konteks yang tertidur. Dan ini adalah situasi yang harus kita perbaiki. Nah, selanjutnya kita lihat. Dalam kitab suci ada contoh-contoh orang yang mencintai dunia. Yang tidak lagi memikirkan Tuhan. Pernah dengar orang bernama Demas? Demas ini disebut 3-4 kali dalam kitab suci. Awalnya kita menemukan dia disebut sebagai teman sekerja dengan Rasul Paulus. Ini orang Kristen yang bersama-sama dengan Rasul Paulus berkeliling gereja-gereja, memberitakan firman dan menginjili. Tapi terakhir kalinya kita temukan dia dalam kitab suci itu di 2 Timotius pasal 4 ke 10. Dari situ Rasul Paulus bilang, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Orang yang pernah full time dalam pelayanan, tapi dia telah berubah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan. Dan kita jangan jadi seperti Demas. Kita mungkin pernah, walaupun bukan sebagai hamba Tuhan, ya kita pernah giat sekali dalam pekerjaan Tuhan. Hati kita berkobar-kobar, ya, memikirkan, merenungkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi seiring dengan berlalunya waktu, ya kita menjadi mundur. Hal-hal rohani itu keluar dari hati pikiran kita, diisi oleh urusan-urusan duniawi ini.
kerinduan kita berubah. Kita menginginkan hal-hal yang menyenangkan dari dunia ini. Ya. Kalau kita mengalami perubahan sedemikian, kita ini telah mengikuti jejak daripada Demas. Di perjanjian lama kita juga punya contoh yang seperti ini. Yaitu Lot, keponakannya Abraham. Dia bersama Abraham dalam kumpulan orang beriman. Tapi ketika dia memandang ke lembah Yordan, ke daerah Sodom dan Gomora, daerah yang begitu subur, begitu makmur, begitu bersemarak, ketika matanya memandang ke situ, dia pindah ke situ. Dia orang Kristen. Di perjanjian baru dikatakan dia itu orang Kristen, tapi hidupnya tersiksa karena dia berada di tengah-tengah Sodom dan Gomora, di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruk, dan dia tak bisa di situ bersaksi sebagai seorang Kristen, tak bisa hidup sebagai seorang beriman. Jiwanya tertekan dan sengsara. Dan itu ada gambaran benar. Kalau kamu menjadi duniawi, mungkin kamu akan beroleh sejumlah harta duniawi ini, menikmati hal-hal disukai oleh orang di dunia ini. Tapi dikala kita sendirian, hati kita pun tersiksa. Karena kita tahu, kita jauh dari Tuhan. Hidup kita lagi tak beres dengan Tuhan. Harus ada yang diubah. Jadi dalam kitab suci kita punya contoh orang-orang yang mundur rohani. Demas, Lot. Dan ini harusnya jadi peringatan. Kita jangan seperti mereka ini. Kita harus bertobat, kembali bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Sehingga hati kita pelan-pelan dipenuhi kembali dengan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Dan itulah yang akan membuat kita ini benar-benar hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan kita akan semakin mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan tertidur lagi. Kalau kita sudah tertidur, harus segera bangun. Ya, karena kita ini ada anak-anak siang, anak-anak dalam terang. Bukan bahagian kita untuk tertidur atau hal-hal rohani. Dan sampai kita di ayat ke-11 tadi itu. Jadi karena kedatangan Tuhan itu adalah suatu hal yang pasti. Dan orang-orang Kristen itu harus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang, orang-orang Kristen ini, kita ini harus saling menguatkan, harus saling membangun. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita harus saling menasihati. Di sini menasihati itu bukan kamu hidup dalam kesalahan, dia kalau dikasih nasihat, bukan. Ini lebih tepatnya adalah saling menguatkan, encourage bahasa Inggrisnya, encourage, menguatkan. Jadi karena kita orang-orang yang sama dalam perjalanan, sama-sama punya pengharapan surgawi ini, sama-sama menunggu Tuhan datang kembali, maka kita harus saling menguatkan. Karena kita tahu hal-hal duniawi ini bisa melemahkan kita. Jadi kita harus dikuatkan kembali. Dan siapa yang akan menguatkan kita? Orang di luar tak akan menguatkan kita. Kitalah yang harus saling menguatkan. Jadi kalau lihat ada saudara kita, orang Kristen, ya kelihatannya dia agak mundur, kita harus kuatkan dia. Kita harus saling membangun. Ini gambarannya adalah membangun rumah. Ya, satu rumah dimulai dari pondasinya, mungkin bangun tiangnya,
bangun temboknya, bangun atapnya, bertahap bangun. Di satu bangunan bagus. Dan kita orang Kristen kan harus saling membangun. Kita ini harus terus dibangun. Artinya kita ini harus terus berkembang secara rohani. Kita harus semakin maju dalam kehidupan rohani. Dia harus saling membangun, saling menolong agar kita bisa semakin bertumbuh, semakin maju di dalam kehidupan rohani kita. Orang Kristen itu harus saling menguatkan dan harus saling membangun. Jadi kita ini tidak diharapkan berada dalam kondisi stagnan, berhenti di situ. Orang Kristen harus terus bertumbuh, harus terus dibangunkan. Kita harus terus maju. Ya, maju, berkembang dalam iman kita, dalam kasih kita, dalam pengharapan kita, dalam karakter kita, dalam buah-buah Roh Kudus yang semakin nampak di dalam kehidupan kita, ya 9 buah Roh Kudus semakin kelihatan dalam kehidupan kita, terus semakin berkembang. Jadi Tuhan akan melihat kita ini dan orang Kristen yang terus menjadi lebih dewasa dan lebih dewasa. Orang Indonesia, kita orang Indonesia sering bicara tentang bayi yang stunting. Tahu kan bayi yang stunting di Indonesia banyak tuh. 30% tuh. Lahir ya, kecil mungil dan tak bisa tumbuh-tumbuh. Tumbuhnya itu slow sekali, lambat sekali. Kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi dalam kandungan, kurang gizi ketika lahir. Belasan bulan kemudian sudah tak bisa lagi tumbuh itu. Stunting masalahnya. Dan kita orang Kristen tak boleh mengalami stunting ini. Ya, kita harus terus bertumbuh. Sejak kita bertobat, kita harus terus sehat dan terus bertumbuh. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa saling menguatkan dan saling membangun? Kalau kita hidup sendirian, mungkin kita ada yang seperti ini. Kita tak suka bergaul sama orang Kristen. Kita lebih suka di rumah. Kalau bisa kita di rumah kebaktian online saja. Ya, di rumah aja kita kebaktian online. Kita tak mau datang ke gereja. Atau kita datang ke gereja pun kita tak mau bergaul dengan siapapun. Ya kita tak suka kenalan dengan orang lain. Kita hanya mau data aku dan Tuhan. Ya aku dan Tuhan. Habis kebaktian saya langsung pergi. Kita tak ada tertarik dengan orang lain. Kalau sikap kita ada seperti ini, bagaimana bisa saling? Saling itu kan harus ada dua pihak. Bagaimana kita bisa saling menguatkan, bisa saling membangun? Itu tidak bisa. Dan firman Tuhan itu sudah bisa tentang saling. Artinya apa? Kalau kita sendirian, kita tak akan bisa mencapai pertumbuhan yang seharusnya. Karena kita sendirian. Kalau sendirian jelas sekali tidak ada kasihnya kan. Kasih itu harus kepada orang lain. Nah, jadi untuk bisa saling menguatkan dan saling membangun, kita harus hidup dalam komunitas. Harus hidup bergaul dengan orang-orang yang percaya dan sesama orang Kristen. Dan kita memang akan bahagia kalau kita punya banyak teman, hadir bersama-sama, adakan kegiatan bersama-sama dengan sesama orang Kristen. Jadi supaya kita bisa saling menguatkan dan saling membangun, maka harus ada kebersamaan. Nah itu pertama kita bersama-sama ya hadir dalam kebaktian minggu ini untuk beribadah. Hadir, jangan lagi kebaktian online. Kebaktian online itu adalah sebuah jalan keluar ketika kita tak ada pilihan lain lagi. Ya. Tapi sekarang kita sudah mempunyai pilihan. Kita sudah bisa datang gereja beribadah, maka jangan lagi beribadah online. Datang ke gereja beribadah. Nah, kemudian di dalam gereja, kita berkenalan. Ya, mungkin kita tak bisa berteman dengan semua orang.
Tapi kita bisa berteman dengan sejumlah orang. Setiap bulan sekali kita adakan makan siang bersama. Ya. Kita mulai lagi. Sudah beberapa bulan kita mulai. Apa tujuannya makan siang bersama ini? Sama sekali bukan karena kita ini tidak mempunyai makanan di rumah. Bukan, kita tahu bukan itu masalahnya. Tapi ini adalah sebuah acara yang sengaja kita adakan untuk apa? Supaya Bapak Ibu punya waktu ya untuk duduk sebentar sambil makan, bisa ngobrol sama orang lain, sama teman-teman gereja. Jadi kita jangan merasa saya kan tak perlu makan di gereja. Saya biasa habis makan saya akan ke food court. Ya. Saya tak perlu makan di gereja. Saya bisa ke food court. Bukan isunya. Kita tahu semua Bapak Ibu bisa ke food court. Kita tahu kita di rumah juga ada makanan. Bukan isunya itu. Ya. Kita juga jangan merasa apa yang enak ya makan di gereja itu. Menunya satu, lauknya satu. Kadang-kadang dua lah kita buat ya. Tapi lihat biasa-biasa aja, tak ada istimewa. Aku lebih suka pergi makan yang saya suka. Jangan juga kita berpikir seperti itu. Karena intinya bukanlah di makanannya itu, intinya adalah persekutuan. Atau kita mungkin merasa malu saya ini. Kalau aku duduk ramai-ramai makan sama mereka, dipikir orang saya ini nggak mampu beli makanan sendiri. Jadi malu saya, tak mau saya duduk sama mereka makan. Jangan juga kita berpikir seperti itu. Makan siang bersama adalah sebuah wadah, sebuah kesempatan di mana kita bisa duduk sebentar, ya kenalan satu dua orang, bisa sedikit. Karena kita perlu membangun kehidupan komunitas. Supaya jemaat itu tidak merasa, aku ini sendirian. Aku datang ke gereja, aku pulang gereja, aku ini sendirian. Tak ada orang lain lagi. Tidak, kita mau satu komunitas. Kira kita harus belajar untuk saling menguatkan dan saling membangun. Ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kita coba adakan. Tujuan juga sama, supaya ada jemaat bisa kumpul sebentar bersama-sama. Kemarin kita beli satu meja pingpong. Ya, untuk apa? Supaya kita ciptakan satu kesempatan, satu kegiatan, di bagi jemaat yang memang suka olahraga, yang suka main pingpong, ya bisa datang main. Di Batam belakang kan pingpong tuh lagi hangatnya itu. Ya sudah beberapa tempat dibuka untuk orang main pingpong. Ya ada satu tempat 10 meja, situ 8 meja. Saya lihat belakangan lagi hot. Nah, jadi kita main keluar, main kemana-mana. Jadi saya pikir, kenapa kita tidak main gereja? Belilah kita satu meja pingpong baru itu. Karena laba kan udah rusak. Beli satu baru, 5 juta lebih, biar bagus. Ya, jadi kita yang tertarik itu bisa datang main. Nah, kita tetapkan waktunya. Sementara ini ya, Mas Uji coba. Mungkin hari Kamis, jam 4 sampai jam 6 sore. Siapa saja bisa datang main. Pasti ada orangnya. Tapi kalau nanti kita lihat ada Bapak Ibu yang merasa sampai jam 6 itu kami baru pulang kerja. Mungkin kita buatnya sampai malam hari. Ya, mungkin jam 5 sampai jam 7. Jadi yang suka main bisa datang main. Daripada kita main di luar, kenapa kita tidak main bersama-sama dengan orang Kristen? Ya, mau olahraga bersama. Jadi kita lihat bagaimana caranya membangun kehidupan komunitas. Ya, kecil-kecil sejumlah orang tidak apa. Yang penting ada kebersamaan. Supaya kita ini bisa saling menguatkan dan saling membangun. Di ibu-ibu ada yang KTB, yang kelompok tumbuh bersamanya, itu bagus, satu kelompok. Muda-mudi, remaja, coba pikirkan. Ya, apa yang bisa kita lakukan sehingga ada kegiatan yang bersama-sama. Kita harus membangun ya, dan saling menguatkan. Nah Bapak Ibu,
ketika kita bersama-sama, maka ada hal yang kita dengar, ada hal yang kita lihat. Dan hal-hal itu bisa menguatkan kita. Dan karena ada bersama, lebih kenal, kadang-kadang juga ada hal-hal yang bisa disampaikan. Kata-kata, nasihat untuk menguatkan. Contohnya ya, saya kasih contoh. Dulu sekali, di tahun awal 90-an, saya rasa sekitar 93, 94 lah. Itu lama sekali kan, sudah 25 tahun lebih itu. Nah, saya pergi bersama Penatua Cheng Winin. Kami pergi beberapa orang ke Medan. Waktu itu mau mengurus pendaftaran gereja GAPI. Jadi saya satu kamar dengan Bapak Penatua itu. Dan satu hal yang saya lihat adalah malam hari ketika dia mau tidur, dia berlutut di tempat tidurnya. Di bawah tempat tidur dia berlutut berdoa. Dia tak merasa segan ya, karena ada satu dengan saya dalam kamar. Dia berlutut dan berdoa. Ada orang yang tidak seperti itu. Mungkin kita malam tidur, kita berdoa di tempat duduk, di kursi kita dulu. Kita doa, baru kita pergi tidur. Tapi saya lihat dia berlutut di situ berdoa. Saya rasa ini hal yang baik. Ya, hal yang baik. Dia berlutut dan berdoa seperti itu. Hal yang baik, berlutut. Nah, jadi karena kita ada bersama, kita lihat sebuah contoh. Satu hal yang baik, bisa kita tiru. Tapi kalau kita tak pernah mau bersama dengan orang lainnya, kita tak melihat apapun. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu kalau anak-anak kamu sakit ya. Kemarin saya pergi ke pemberkatan nikahnya si Melin, anaknya Dr. Ku. Dan waktu dia kesaksian, ya, anaknya itu kesaksian satu hal, dia bercerita tentang mamanya. Mamanya sudah meninggal ya. Dia bilang mamanya waktu dia sakit, mamanya kasih obat. Dan waktu kasih obat itulah mamanya akan berdoa bersama-sama dengan dia. Kasih dia obat untuk minum, tapi mamanya akan berdoa bersama-sama dengan dia, ya supaya Tuhan pakai obat ini untuk menyembuhkan dia. Dan ini pasti sangat berkesan pada anak itu. Makanya waktu dia menikah, dia kesaksian, dia ingat kebaikan orang mamanya, dia ceritakan hal itu. Dan saya mau ceritakan untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pikir Bapak Ibu mungkin mau belajar hari ini. Ya, kalau anak kita sakit, ya tidak cukup kita sendiri berdoa di kamar, Tuhan bantu anak saya supaya sembuh. Karena ini yang sering kita lakukan. Ya, tapi betapa baiknya ya, waktu kita kasih anak ini minum sirup, mamanya, kita bilang kita berdoa dulu. Bersama-sama anak itu, Tuhan berkati sirup ini. Supaya sirup ini bisa bantu saya tidak lagi batuk umpamanya. Dia berdoa. Nah ini akan meninggalkan sebuah kesan mendalam dalam diri anak itu. Bahwa kita itu bersama-sama dia berdoa. Nah dia Bapak Ibu, kalau kita masih punya anak kecil, nah coba lakukan hal seperti ini. Nah kita lihat dari orang lain, kita dengar dari orang lain, hal yang membuat kita merasa ini baik. Membangun kita bisa lakukan. Nah, itulah dalam persekutuan, dalam kumpul bersama, kita tuh bisa saling menguatkan dan saling membangun. Jadi mari kita harus hadir kebaktian bersama, ikut persekutuan bersama. Ya, ikut sebuah persekutuan di dalam gereja, hadir di situ. Saya sudah bilang dari kemarin, pilihlah satu persekutuan. Ya, saya pilih satu. Bisa kita pilih persekutuan doa, boleh. Atau kita pilih persekutuan berdasarkan jenjang umur kita. Entah kita di komisi wanita kah? Atau kita di komisi pria kah? Di muda-mudi kah? Di remaja kah? Atau di komisi usia indah? Pilih salah satu. Sehingga kita setiap minggu, setidaknya 2 kali kita ada kumpul bersama. 1 kali kebaktian ramai-ramai. 1 kali kita di dalam satu persekutuan yang sifatnya lebih kecil. Tapi ada persekutuan. Ya, jangan kita lagi jadi orang Kristen yang hanya datang kebaktian dan tidak bergaul,
berhubungan dengan orang lain. Karena kita perlu saling menguatkan dan saling membangun. Jadi bagi hari ini Bapak Ibu, yang mau saya katakan sebenarnya hanya satu hal saja. Kita semua dalam perjalanan menuju surgawi. Itu ada berkat kita yang tak ternilai besarnya. Dan kita harus saling menguatkan, saling membangun dalam perjalanan kita menuju surga ini. Supaya kita senantiasa jadi orang Kristen yang tidak tertidur lagi. Tapi yang dalam keadaan sadar, yang bangun. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kamu pikirkan, adakah hal yang harus kita ubah di dalam hidup kita? Kalau roh Tuhan dan firman Tuhan membuat kita sadar ada hal yang perlu saya ubah, maka kita harus berdoa, Tuhan kuatkan saya mau berubah. Maka kita akan beroleh kemajuan. Ya, Tuhan kiranya menolong. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami dalam dunia dengan banyak pencobaan. Dan kami yang lemah, bangunlah kami untuk tidak tertidur. Tapi kami bisa hidup penuh dengan iman, kasih dan pengharapan. Dan bantulah kami untuk saling menolong, saling menguatkan dan saling membangun. Sehingga perjalanan kami menuju tempat di surga adalah perjalanan yang penuh dengan sukacita, hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, ampunilah semua dosa kelemahan kami. Dan bantulah kami semua untuk semakin bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.